Akhir tahun mau liburan ke kota Yogyakarta, bingung parkir kendaraan di mana? Takut tarif parkirnya nutuk atau naik tak wajar? Tak perlu bingung dan khawatir. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyiapkan sejumlah lokasi parkir kendaraan bagi masyarakat yang akan menikmati libur Natal dan Tahun Baru di Kota Yogyakarta, termasuk meminta juru parkir dan pengelola parkir untuk mengikuti aturan terkait tarif parkir. Setidaknya ada 17 tempat parkir yang disiapkan untuk menampung kendaraan para wisatawan di Yogyakarta, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Sebanyak 17 tempat parkir itu terdiri dari tempat khusus parkir atau TKP dan tepi jalan umum atau TJU di kawasan Tugu Malioboro Kraton atau Gumaton. Untuk TKP disediakan TKP milik pemerintah yaitu TKP Senopati, Ngabean, Sriwadani dan Limaran, TKP Malioboro 1 atau Abu Bakar Ali, Malioboro 2 Selatan Pasar Beringharjo, TKP Beskalan, TKP Malioboro 3 X UPN atau TKP Ketandan. Selain itu, TKP milik swasta yaitu parkir mobil Stasiun Tugu dan parkir Timur Malioboro Mall. Pada kawasan Gumaton ada TJU di Jalan Margo Utomo, Ketandan, Suryatmajan, Perwakilan, Beskalan, Pajeksan, dan Reksobayan. Jam operasional TKP Sriwadani juga ditambah sampai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat selama libur Nataru. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta juga mengintensifkan pembinaan sosialisasi dan edukasi kepada para pengelola TKP dan juru parkir TJU menjelang Nataru. Terutama juru parkir TJU di kawasan Gumaton, termasuk mengirimkan surat edaran agar juru parkir dan pengelola TKP melakukan komitmen pelayanan yang baik. Parkir kendaraan di Kota Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah atau Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang perparkiran. Sesuai Perda itu, apabila pengelola maupun juru parkir melanggar aturan, maka ada sanksi peringatan 1, 2, dan 3 serta pencabutan izin. Kita sudah melakukan sosialisasi kepada para juru parkir yang ada di sepanjang Gumaton, termasuk sirip-siripnya sampai dengan Tugu. Kita lakukan sosialisasi dan kita edukasi untuk persiapan Nataru, jangan sampai kemudian si juru parkir melanggar aturan yang sudah kita tentukan. Dan kita himbau kepada mereka untuk memakai seragam juru parkir, memakai karcis, dan yang tidak kalah penting adalah menjaga etika, sopan santun dalam pelayanan kepada wisatawan, khususnya pada Nataru, termasuk tidak menaikkan tarif sesuai ketentuan. Jadi kawasan parkir yang ada di Kota Yogyakarta ini kan terbagi 3 kawasan. Kawasan 1, 2, dan 3. Kawasan 1 kan yang sifatnya premium dengan tarif yang berbeda dan tidak flat seperti kawasan 2 dan 3. Khusus kawasan 1, kawasan premium, itu memang tarif motor itu kan sepeda motor 2.000 untuk 2 jam pertama. Kemudian jam ketiga dan seterusnya per jamnya kan 1.500. Katakanlah kita parkir di Jalan Suratmajan 4 jam berarti 5.000. Kemudian untuk mobil, untuk kawasan 1, kawasan premium, itu 2 jam pertama 5.000. Kemudian jam ketiga dan seterusnya per jamnya itu 2.500. Kalau parkir mobil di kawasan Malioboro 4 jam berarti kurang lebih 10.000 kan gitu. Nah, kalau yang di kawasan 2 dan 3 untuk motor dan mobil flat, motor 1.000, mobil 2.000. Yang membedakan memang kendaraan-kendaraan besar seperti truk sedang, truk besar, bis sedang, bis besar. Cuma memang kita tidak pernah mengizinkan untuk kendaraan-kendaraan besar parkir di badan jalan. Kami tidak pernah mengizinkan mengeluarkan izin
terkait hal tersebut karena untuk kepentingan lalu lintas, agar lalu lintas tetap lancar dan tidak macet. Nah, kemudian untuk tempat khusus parkir tarifnya itu agak berbeda. Jadi 3 jam pertama untuk bis sedang itu 50.000. Kemudian nanti jam keempat dan seterusnya per jamnya itu 15.000. Kemudian untuk bis besar 3 jam pertama itu 75.000. Kemudian jam keempat dan seterusnya per jamnya itu 25.000. Artinya kalau bis besar parkir di Senopati selama 4 jam berarti 100.000. Kemudian untuk swasta itu kita sebenarnya sejak Lebaran kemarin kita sudah datang, kita panggil mereka dan kita datangi ke lapangan agar taman-taman parkir atau TKP parkir yang milik swasta itu memasang tarif di depan pintu masuk. Artinya mereka para wisatawan dari awal sudah tahu bahwa ketika masuk di lokasi tersebut tarifnya adalah sekian. Maka ketika dia masuk kan artinya dia sudah menyetujui. Ketika transaksi sudah selesai, sudah setuju. Himbauan untuk para wisatawan yang akan datang ke Jogja, khususnya pada masa Natal dan Tahun Baru, ini kami menghimbau kepada para wisatawan yang akan berkunjung di kota Jogja, khususnya yang akan parkir, pastikan tempat parkirnya adalah tempat yang berisi. Kita ada tempat-tempat khusus parkir milik pemerintah, baik itu bis maupun kendaraan-kendaraan pribadi, dan juga parkir-parkir yang ada di tepi jalan umum, khususnya yang di wilayah Gumaton, Tugu, Malioboro, dan Kraton, memakai seragam juru parkir, memakai karcis yang berizin. Yang kedua, kami menghimbau juga kepada para wisatawan, khususnya yang akan parkir, mintalah karcis, karena itu hak dari si pengguna jasa parkir, hak dari konsumen. Kalau tidak dikasih oleh juru parkir atau pengguna petugas parkir, maka minta, karena itu hak. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta juga sudah berkoordinasi dengan Polresta dan Satpol PP Kota Yogyakarta terkait pemetaan titik-titik rawan parkir liar saat libur Nataru. Pemkot Yogyakarta juga membuka kanal aduan parkir melalui aplikasi Jogja Smart Service maupun hotline pengaduan parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di nomor 081 802 704 212. Para pengelola TKP dan juru parkir siap untuk mengikuti aturan parkir Pemkot Yogyakarta, terutama terkait tarif parkir. Ketua Pengelola TKP Senopati Harjito mengutarakan, parkir TKP Senopati selalu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sehingga kekurangan di tahun kemarin akan diperbaiki. Menurutnya, momentum libur Nataru adalah kebiasaan tahunan, sehingga pihaknya bersama juru parkir TKP Senopati sudah siap. Komitmen kami di sini kan ada parkir itu kan otomatis titik parkir seperti kayak gini TKP itu kan ada beberapa elemen, ada becak, ada pedagang, khususnya parkir sendiri. Nah kita komitmennya hanya satu, kita menyakiti satu orang itu 1.000 orang akan tersakiti, sehingga bagaimanapun kita tetap berusaha untuk menjaga komitmen karena parkir kita itu parkir wisata. Apapun yang terjadi kita tetap jaga komitmen itu. Sementara itu, salah satu pengguna jasa parkir TKP Senopati, Dwi Agus Purnomo, mengaku selama ini membayar tarif tiket bus besar di TKP Senopati sekitar Rp75.000. Ia menilai tarif tersebut masih wajar karena durasinya cukup lama dan lokasi TKP Senopati tidak jauh dari Malioboro. Tarif untuk bis besar lumayan di berkondisi. Berapa ya untuk biasanya masnya dengan bus besar ya? Bus besar itu waktu berapa jam mas? Itu bebas kan sampai bebas kok, akan pergi sampai 1 jam 2 jam bebas. Itu
Yang diterima, tiket parkir yang diterima nggak? Sesuai. Pemkot Yogyakarta sudah menyediakan sejumlah tempat parkir yang bisa menjadi pilihan wisatawan saat libur Nataru. Begitu pula dengan para pengelola parkir dan juru parkir berkomitmen untuk mengikuti aturan tarif. Masyarakat sebaiknya memilih parkir yang berizin atau resmi dan memastikan tarif parkir dahulu dari tiket maupun papan informasi tarif. Cara itu untuk menghindari tarif yang tidak wajar atau nutuk.